Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 khairul iman. Itulah Yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qutbil bidayati wan nihayati khalifatillah bi khazzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal ghadab. Salatu taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Basar, Allah wajib bersifat basar, wajib pada akal. Maksudnya akal kita yang sempurna kada menerima kalau Allah dikatakan tidak bersifat basar. Arti basar melihat. Allah sidin itu bersifat melihat. Maka mustahil buta. Jadi basar ini atau melihat ini sifat berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maksud berdiri itu ada pada zat Allah. Jadi zat Allah itu satu perkara, sedangkan basar ini satu perkara yang lain. Dan basar ini ada pada zat Allah. Jadi basar bukan zat Allah, tapi sifat yang berdiri pada zat Allah. Allah wajib bersifat basar artinya melihat, maka mustahil Allah itu bersifat buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Jadi apapun, kayak apapun keadaannya, siapapun, dalam bentuk apapun, seluruhnya itu dilihat oleh Allah. Tidak ada yang terdinding dari penglihatan Allah. Jadi seluruh yang didengar oleh Allah, seluruh yang diketahui oleh Allah itu dilihat oleh Allah. Nah, maka Allah Ta'ala ini sidin berisi sifat basar ini pun juga sifatnya qadim. Sebagaimana zat Allah itu qadim, basar dan sifat Allah melihat ini pun maupun mendengar maupun mengetahui ilmu seluruhnya itu adalah qadim. Ada yang hanyar saja terpada sifat Allah melihat qadim, artinya adanya tanpa permulaan. Nah, kalaunya makhluk jauh berbeda dengan penglihatan Allah Ta'ala. Penglihatan Allah Ta'ala qadim,
penglihatan makhluk baharu hadis hanyar dijadikan. Penglihatan Allah Ta'ala kada baalat, kada pakai mata, kada pakai model kayak manusia. Kalau manusia ada alatnya. Penglihatan Allah maha sempurna, kada terbatas. Sedangkan penglihatan makhluk terbatas dan banyak kekurangannya. Ingat mulai sini sampai ke ujung situ aja, nah kada pindah lagi kita siapa orang ini tuh. Kalau Allah Ta'ala seluruhnya tadi jelas, baik jauh maupun dekat, baik di luar maupun di dalam, baik buanal maupun halus, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, seluruhnya itu dilihat oleh Allah Ta'ala dengan jelas. Dalil akalnya Bang, itu mudah aja kita memikirkan, apabila Allah Ta'ala itu kada melihat, ada layak jadi Tuhan. Sebab kita sudah yakin semalam yang menjadikan segala sesuatu Allah, imbah itu pulang yang menolongi segala sesuatu itu Allah juga, yang memelihara segala sesuatu Allah juga, yang memberi rezeki segala sesuatu Allah juga, yang menggerakkan dan menyiapkan segala sesuatu Allah juga. Maulah orangnya kada melihat. Nah, itu kada mau, jadi kada masuk akal kalau Allah Ta'ala dikatakan kada melihat. Apabila kita beranggapan, apalagi berkeyakinan Allah Ta'ala itu kada melihat, murtad, bahasa pulang bersyahadat. Kalau kita beranggapan atau apalagi berkeyakinan, ya biasanya anggapan dulu, sangkaan dulu, ujung-ujungnya ya meyakini itu. Bila yakin Allah kada melihat, murtad kita, keluar dari iman. Bila kita kada ingat bahwa Allah itu melihat kita, kada ingat kita, yakin aja Allah itu melihat, cuma kada ingat. Nah, itu narannya dosa saja. Kada sampai kepada wilayah murtad. Dosa kada ingat. Narannya dosa kada ingat, dosa kada sadar bahwa dilihat oleh Allah. Nah, itu keyakinan kita. Maka patut sambungannya lah, maka patut bagi mukmin mu'taqid, ini adabnya, bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Jadi Allah itu melihat lawan kita, maka kita menyakin bahwa Allah itu bersifat basar, melihat, maka kita takutan lawan Tuhan ketika hendak menggawi maksiat. Nah, para ulama pun memadahkan maksiat yang permulaan dilihat oleh Allah itu maksiat yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Jadi maksiat yang dilihat oleh Allah yang permulaan itu yang ada di hati. Bahasanya itu Allah memandang hati orang nintuh dulu. Hati kita dipandang Allah dulu, ada kada maksiatnya? Apakah hati kita tadi bermaksiat atau ada? Ya, kita jangan beranggapan maksiat itu adanya di anggota tubuh saja. Bahkan maksiat itu sebenarnya lebih berbahaya yang ada di hati daripada yang ada di anggota tubuh. Apabila hati kita bermaksiat, berarti hati kita tuh buruk rupa dalam pandangan Allah. Walaupun hanya satu maksiat. Nah, para ulama memadahkan maksiat yang terjadi di anggota zahir kita, di tangan, di tubuh, di batis, seluruhnya itu terbit dari keadaan hati yang bermaksiat kepada Allah dulu. Nah, maka di sini supaya kita lebih mudah kita bagi tiga aja pemahamannya, supaya nyaman mengingat. Pertama dulu keadaan hati, yang hati kita ini selalu dipandang oleh Allah ada dalam keadaan hati yang buruk rupa. Ini pertama dulu, si buruk rupa hatinya. Nang kaya apa hati yang buruk rupa? Hati yang kadada bersifat sabar. Nah, itu dulu. Jadi bila sudah hati ini kehilangan sifat sabar, buruklah rupa hati orang tersebut dalam pandangan Allah. Kan Allah Maha melihat Bang nih. Mun orang tuh kada tahu tapi Allah melihat hati kita dulu. Oh, kada sabar ya Tuhan. Nah, maka hatinya tadi buruklah dalam pandangan Allah. Nah, sebab hati kada sabar inilah timbul maksiat zahir yang ada di anggota tubuh kita. Sebab hati kada sabar.
Orang menggawi yang dilarang Allah karena hatinya kada sabar. Orang yang meninggalkan perintah Allah karena hatinya kada sabar. Bahkan apabila sabar ini kada ada di hati, bukan hanya bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, bahkan menjadikan amal ibadah kita tadi bisa ditolak oleh Allah gara-gara kada sabar. Nah, ulangin lah. Orang yang hatinya kada sabar bisa menimbulkan maksiat-maksiat zahir. Mencuntan, itu kada sabar. Mencela, mencaci, kada sabar. Bukan hanya itu, bahkan seandainya kita beribadah pun, bila kurang tadi kada ada bisi sifat sabar di hati, bisa ibadahnya tadi ditolak oleh Allah. Gara-gara kada sabar. Nah, maka sabar ini hukumnya wajib ada di hati. Wajib syar'i. Lah, apa hukumnya sabar ada di hati? Wajib syar'i. Apa pengertian wajib syar'i? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berarti bila kita kada bersifat sabar di hati, berdosa. Nah, kalau seandainya kita kada sabar waktu dalam keadaan beribadah, maka ibadahnya tadi terbit dari hati yang berdosa. Maka biasanya bila ibadah terbit dari hati yang berdosa, itu banyak cacatnya, lalu jadi kada sempurna. Karena kada wujur, lalu ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, karena terbit dari hati yang kada sabar. Jadi jangan dikira gara-gara kada sabar orang tadi bisa menggawi melarang yang dilarang oleh Allah. Bukan hanya itu, gara-gara kada sabar ibadah pun bisa ditolak oleh Allah. Sembahyang subuh kada sabar, bercepat-cepat, nah akhirnya kehilangan tumakninah. Akhirnya bacaan Fatihahnya kada bujur, kada sabar. Hendak lakas tuntung. Ada panggil hendak digawi berurusan penting, sangat penting, sangat vital. Jadi lah bercepat-cepat. Akhirnya bacaan Fatihahnya kada pas. Pas juga gara-gara hendak lakas benar. Allah, barangnya kada kedengaran lagi oleh telinga waktu membaca takbiratul ihram, hendak belakas-lakas, ada sah juga ini gara-gara kada sabar. Ada juga yang antik benar, hendak belakas-lakas bangun subuh, langsung buka ke masjid, para kita rumah lawan masjid, buka, kada ingat bahasa lawar. Ada juga ini antik lagi, gara-gara kada sabar. Ini membuka aurat, antoi buka. Nah, hendak ambil fadilat berjamaah nih, cuma kada sabar. Macurang nih orang napa nih panaul panah apa kan ini timbul yang maka seakan halus gona. Basic. Alhamdulillah ya kedemo ya kalau mau kayakan orang kenal basic itu. Nah, akibat kada sabar ibadah kita kada sempurna, cacat. Akibat kada sabar pulang kita kada kawa khusyuk beribadah, kada sabar balak-lakas. Nah, maka itu sabar itu dihajatkan pada setiap keadaan, mulai bangun guring sampai guring, wajib di hati ada bersifat sabar. Nah, apabila sabar hilang di hati, maka cenderung anggota tubuh kita hendak menggawi kemaksiatan. Dan seandainya sabar itu kada ada di hati, lalu orang tadi menggawi ibadah, cenderung ibadahnya tadi ditolak oleh Allah karena menggawinya kada sempurna. Dan yang ketiga, penting kita ada berisi sifat sabar. Apabila kada ada sabar, lalu datang kena musibah, sedangkan sabar ini kada bertungguan di hati, cenderung kita menolak lawan keputusan Allah. Nah, yang bisa memusang, menyarik-nyarik, mahamuk-hamuk, gara-gara sabar itu kada bertungguan di hati. Harusnya sabar itu bertungguan di hati. Jangan sudah basah hanya mencari payung, sudah basah jemus hanya mencari payung. Payung itu siap dah diulah tongkatnya. Payung itu jadi bila hendak moroh aja ada sudah payung di tangan. Jadi bila hujan sit
langsung aja tuh. Jadi sampat kada basah. Nah itu sabar. Padahal musibah itu 10 kilo lagi jauhnya pada kita, sabar itu sudah bertumbuhan. Jangan apabila datang musibahnya aja, lawas sudah mandak sabar. Nah saking apa tuh, saking lawan Allah Ta'ala taat, yaitu wajib hati kita berisi sifat sabar. Nah maka mandak sabar di hati disebut ketaatan hati ngarannya, ketaatan hati. Nah ada sabar di hati, maka disebutlah orang tadi melaksanakan ketaatan hati. Nah amun bang sabar kadada, ya tadi hati yang dalam keadaan buruk dalam pandangan Allah. Ini Allah melihat bang hati kita. Pamulaan yang dilihat hati kita, bukan amal. Hati dulu, oh Tuhan nih kada sabar orangnya, berarti buruklah hati kita. Maka seluruh amal tadi kada Allah pandang lagi. Allah kada perlu memandang amal lagi, sebab kaidahnya kayak ini nah. Setiap amal yang terbit dari hati yang buruk, mardud, ditolak. Nah, maka berusahalah kita membujurakan keadaan hati dulu sambil beramal. Nah gitu, jangan juga amal ditinggalkan, sambil beramal. Kayak apapun buruknya hati, kita berniat hendak membujurakan dulu sambil beramal. Jangan menghadang hati baik dulu aja beramal aja, luput juan ini salah. Sebab boleh jadi barakat amal, barakat fadilat amal, hati kita jadi bersifat sabar, bisa nggak itu? Barakat madat dari amal ini nah, lalu hati kita bersifat sabar, dijadikan Allah hati kita bersifat sabar. Nah, Allah memandang hati, maka hati ini terbagi tiga. Lah, keadaan hati dalam pandangan Allah terbagi tiga. Pertama tadi hati yang termasuk buruk, yang disebut golongan orang-orang yang sayiat karena. Ini orang sebabnya kenapa kada sabar, satu aja sebabnya. Kenapa kada lalu bisa sifat sabar, satu aja sebabnya. Kada pinandu dengan Allah, itu satu sebabnya. Bila yang inya kenal hanya makhluk, biasanya hati ini itu buruk, macam-macam tuh. Kada bersifat sabar, kada bersifat syukur, cenderung yang kada bagus ada di hati. Satu aja sebabnya, kada pinandu lawan Allah. Pinandunya hanya dengan makhluk. Bila makhluk memujinya, mau tambung-ambung sampai ke atas masjid kita tambungnya. Bila makhluk membungulinya, menipuinya, musarik dendam lawan makhluk, memusuhi lawan makhluk, mencaci-caci lawan makhluk. Nah ini orang kada kenal lawan Allah Ta'ala. Bila inya pulang dalam keadaan beribadah juga, ngalihai secepat kilat menyambar tuntung. Harusnya kita secepat kilat menyambar itu simpani aja jurus nih toh aina. Bila hendak melewat jembatan yang siratal mustaqim, hanyar keluar jurus secepat kilat menyambar. Mun dunia ini kada usah tuh keluar jurus nih toh. Dapat sembahyang secepat kilat menyambar, bawirid secepat kilat menyambar. Sudah duduk-duduk santai-santai lawas ha. Bapandir yang sia-sia lawas ha. Tapi kalau beribadah secepat kilat menyambar. Nah, semuanya itu sebab hati yang kada sabar. Nah, kenapa hati kada sabar? Kada pinandu lawan Allah. Pinandunya hanya dengan makhluk. Satu dulu. Maka orang yang ada di posisi yang kayak ini adalah dampak buruknya. Nah, kalau di dunia banyak dampak buruknya. Cuma kalau di akhirat yang menghayani, kita keluar dari dunia ini nah dalam keadaan kehilangan iman. Su'ul khotimah kita. Iman tak tinggal. Matinya tadi bighairi iman, dalam keadaan kada beriman lawan Tuhan. Padahal orang Islam juga. Jadi timbul pertanyaan, kenapa orang itu mati su'ul khotimah? Kan bisa kita bertakut-takut nang itu. Kenapa terjadi terhadap seseorang meninggalnya, wafatnya su'ul khotimah? Jawabannya tuh banyak. Cuma satu aja penyebab yang banyak nih tuh. Jawabannya banyak. Apa? Karena memang orang tadi kadang bersifat sabar di hatinya. Bukan di perbuatannya dulu, di hatinya. Karena orang tuh kadang bersifat sabar di hatinya. Lalu banyak penyakit-penyakit yang dijahir ini, yang maksiat-maksiat. Kedua, karena mungkin ada hasad di hatinya. Hati juga, hasad tuh kada di tangan anaknya.
Ketiga, karena ada riya di hatinya, karena ada ujub di hatinya. Seluruhnya di hati berarti yang menyebabkan suul khotimah. Nah, timbul pertanyaan, walaupun banyak sebab yang ada di hati yang menyebabkan suul khotimah, tapi satu yang menyebabkan timbul sebab-sebab suul khotimah tadi, kada kenal dengan Allah, kenalnya hanya dengan makhluk. Nah, maka kada kenal dengan Allah ini jangan diharagu. Wajiblah kita belajar sifat 20 ini. Nah, wajib kita belajar sifat 20 supaya lawan Allah Ta'ala kita pinando. Melihat bini tak salah kagawian di rumah, bamamai pian seharian, sarik lawan bini. Misal tuh, atau sebaliknya, sarik nina, ada sabar kada sabar. Di mana timbul kada sabar? Kada ingat lawan Allah. Nah, ya kalau tuh contohnya tuh kehilangan. Apakah hilang? Maka larang harganya. Kalau mabuk-amuk, nah mabuk-amuk kada sabar kada. Jadi mabuk-amuk timbul dari hati yang kada sabar. Kenapa kada sabar? Kada ingat lawan Allah. Nah, maka kada sabar jangan diharagu. Tapi yang paling utama adalah permasalahan yang di hulu, kada ingat lawan Tuhan, kada pinanjo lawan Allah, itu jangan diharagu. Ini pertama, kita naudzubillah min dzalik di sini. Ini kada kawar dituguli wilayah ini nih. Wilayah yang kada sabar, wilayah kada pinanjo lawan Tuhan, kada kawar dituguli. Sebab ujung-ujung suul khotimah. Yang kedua, gulungan hasanat. Nah, ini nah, gulungan hasanat. Nah, yang pertama tadi, naudzubillahi min dzalik. Seandainya nyoba ibadah, yang pertama tadi ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala karena terbit dari hati yang kada sabar. Nah, gulungan yang kedua ini gulungan yang kedua nya sudah belajar sifat 20, paham, sudah mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi, apapun, baik yang inya lihat, yang inya dengar, yang inya rasakan, seluruhnya itu terbit dari kudrat iradat Allah Ta'ala. Sadar sudah, basic kesadaran di hati, seluruhnya itu terbit dari kudrat iradat Allah. Dan inya berisi sangka baik lawan Tuhan. Apapun yang digawi oleh Allah Ta'ala itu baik. Nah, sudah belajar kita semalamnya kalau. Jadi dalam kehidupan tuh yang sifat Allah iradat kudrat tuh kada kawa ditinggal. Terjadi sesuatu sudah dikehendaki Allah, pasti ada kebaikannya, tinggal kita melaksanakan adab-adabnya. Nah, sekarang pintangan sabar. Kayak apa supaya kawa sabar ketika dapat musibah? Kayak apa caranya supaya kawa sabar? Nah, amun kita waktu hendak bermaksiat sabar, itu nyaman aja. Kalau kita sabar, supaya kau sabar nih, kita ganang bahwa sebenarnya maksiat yang hendak kita gawin ini hisapnya panjang, lama, dan berat. Maka kita segera bertaubat. Nah, ini nyaman aja loh nih solusinya, segera bertaubat, cepat bertaubat, adabnya. Nyaman sedikit itu. Nya ingat pengalaman Tuhan, bila tak salah cepat bertaubat, tak salah pulang cepat bertaubat pulang, jangan lambat. Kain hajar bertaubat dirapil aja. Masalahnya pacar gawe pulang aja, jangan, kita kada tahu umur. Siapa tahu esok mati, jangan menghadang minggu kainnya bertaubat. Anak guring bertaubat dulu, siapa tahu kada bangun lagi. Kada tahu kita, gampang aja kayaknya esok jangan bertaubat, ya jangan gampang-gampang. Digarak oleh yang bini kada bangun-bangun, nah, maka mati dalam keadaan belum bertaubat. Suul khotimah juga. Asal sadar aja bahwa kita jagar mati, mau aja kita bertaubat. Nah, mau aja kita bersabar. Nah, yang kedua, ada juga sabar di dalam beribadah. Itu mudah juga kita, mudah aja tahu bahwa ibadah ini pahala yang cagar dibawa kena ke akhirat. Rugi kita maluasi luang burik jongkang luat mengkadar pahalanya, rugi kada? Rugi. Maka kita lebih baik bersabar tapi pahalanya ganal. Nah, timbul pertanyaan,
Mana pentingnya sabar dalam waktu beribadah atau pentingnya ibadahnya itu kah? Misalnya sembahyang subuh, ibadah. Mana pentingnya lawan sabar waktu sembahyang subuh? Penting keduanya. Tapi ada yang lebih penting. Lebih penting sabarnya ninto daripada sembahyang subuhnya. Walaupun kedua-duanya penting. Kenapa? Karena waktu kita mengerjakan sembahyang subuh kada bersifat sabar, iya yang meluasi luang murid tadi. Maka para ulama pun memadahkan juga para ulama sembahyang subuh itu wajib pada hukumnya, wajib. Sabar waktu mengerjakan sembahyang subuh aujabu lebih wajib. Artinya bukan berarti kita sabar aja lalu kada menggawi, kada itu maksudnya. Maksudnya waktu sembahyang subuh jangan sampai kada sabar. Karena sabar mengerjakan sembahyang subuh lebih wajib dari sembahyang subuh itu sendiri. Nah, maka pahala sabar waktu menggawi sembahyang subuh lebih ganal daripada pahala sembahyang subuh itu sendiri. Kenapa lebih ganalnya? Karena sabar nih yang di hati, pemulaan dilihat oleh Allah, taparak lawan Tuhan. Sedangkan sembahyang subuh ada anggota tubuh, tak jauh sedikit dari yang di hati ini nih. Kalau yang di hati rahasia kita dengan Allah, Allah yang tahu. Sedangkan sembahyang subuh kada jadi rahasia lagi, banyak makhluk yang melihat. Nah, maka kita harus paham supaya kawa sabar waktu beribadah. Nah, ibadah pun ini hendak ku bawa bulik ke akhirat pahalanya. Lebih baik kita bersabar setumat, pahalanya banyak, pahala sabarnya ada daripada menggawi kada sabar lalu pahalanya kada ada bulik ke akhirat. Nah, yang ketiga ini tanggal sedikit. Nah, amun kada bujur-bujur lantak paku di papan belajar cepat 20 bisa kada sabar ketika menerima sesuatu yang kada sesuai lawan nafsu saurang. Kehendak kita nih nyaman terus. Atau kehendak kita, nafsu kita. Kehendak kita nih berduit terus. Nah, itu nafsu tuh. Siapa nafsu? Ya kita nih, Bang, yang mencongkong itu yang begaru itu nafsu tuh. Nah, yang begaru tuh. Nah, yang menguap tuh ya juga nafsu juga. Nggih. Nah, jadi hendak melihat nafsu yang bergerak berdiam tuh. Nah, ya kehendak kita yang bergerak berdiam ini yang bisa menciling ini nih. Nah, nyaman terus, berduit terus, sihat terus. Kada mau garing. Punya ya Allah garing tuh sakit tuh jauhakan timbain kutub utara aja tuh jangan ke rumah ulun. Sugih tuh dulung kan ulun, miskin jangan timbain ke kutub utara aja. Dimuliakan dulung ke rumah ulun aja. Masalah dihinakan dicaci jangan tuh hendak jabatan tinggi terus sama juga tuh nafsu juga. Hendak sesuatu yang nyaman-nyaman secara garis besar, itulah sifat nafsu. Yang hendaknya itu ya nafsunya. Sifatnya hendak nyaman. Nah, ini maminan wi nafsu dulu. Padahal cakanya tahu sejarah sebab gara-gara karina. Nah, sebab gara-gara karina. Karina orang tadi diberi Allah nyaman terus. Sihat terus ada suah garing, sugih terus ada suah miskin, menjabat terus, berkuasa terus ada suah kada menjabat, ujung-ujungnya mengaku jadi Tuhan. Fir'aun contohnya. Jadi bila kita tuh berdoa hendak nyaman terus, hendak sihat terus, berarti sama artinya hendak jadi Fir'aun. Hendak jadi Fir'aun benerannya. Kita kada hakun. Makanya jangan kurang baca tentang sejarah, kurang gaul, kurang yang nyaman terus cagar menentang Tuhan, orang yang sihat terus cagar wani lawan Tuhan. Hati-hati. Nah, orang beriman dicintai oleh Allah. Ciri orang beriman, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seseorang karena ia beriman dengan Allah, lalu Allah cintai, Allah beri musibah di diri orang tersebut. Allah beri ujian. Itu ciri orang beriman, ciri orang yang dicintai oleh Allah.
Jadi kita jangan berpikir napanin akun aja. Sembahyang hari-hari 5 waktu berjamaah, kadang jadi imam. Tapi tetap jaga kehidupan angka ini aja. Hendak bertukar menabung dulu. Kada kawa langsung duitnya mengada kayak orang. Kada orang sebelah itu maka sudah kada beriman sama Tuhan, maka ngalihai teh, maka sugih lih ya. Nah, pertanyaan itu jangan dipertanyakan kepada diri kita. Nah, baca sejarah. Ada bebuhan para nabi dan juga pengikut para nabi, para wali. Ada mereka itu hidup keluar dari ujian Allah. Seluruhnya mengalami musibah-musibah, diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau kita dapat ujian, alhamdulillah, inilah sunnahnya Rasulullah, inilah sunnahnya wali-wali Allah. Sudah, alhamdulillah, berarti kita termasuk mutabaah di pintangan situ. Ada sahabat Rasulullah, ada wali-wali Allah nih yang sering terjadi di sahabat Rasulullah, di wali-wali Allah Ta'ala. Dalam semingguan itu kenapa kena musibah betakun sih? Jangan-jangan Allah Ta'ala sehari lawan ulun. Sebab buktinya semingguan ini sudah ada musibah datang di rumah. Nah, ini orang wali paling ada aku dituruti. Kan belain non kita ini kan kenapa aku dapat musibah terus? Ya kalau amun wali Allah Ta'ala, kenapa ya Allah ulun dapat musibah? Apakah ulun ini dilanjur pian? Sebagaimana orang-orang kafir dilanjur oleh Allah, dinyamani, dilamaki, dipuasakan, ujung-ujungnya disembelih, untak-untak Tuhan kayak gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang hendak parak lawan Tuhan, musibah itu hari raya baginya. Nah, supaya tahu kita lah, memandang musibah dari sisi yang bermacam-macam. Orang nih hendak parak lawan Allah, Nujar Ibnu Abdullah Sakandari dalam kitab Hikam, orang nih hendak berparak lawan Allah, musibah itu adalah hari raya baginya. Nah, patundaran hari raya tuh, hari raya kan gembira loh Pak. Nah, karena orang yang hendak parak dengan Allah itu hendak benar lawan Allah tuh ada sampisahan. Maka taksi yang paling cepat menyampaikan orang tadi lawan Allah tadi dekat adalah taksi musibah. Nah, musibah. Mungkin itu kita minta musibah ya lah, ada juga. Tetap aja baca 2 tulak bala, tetap aja. Hafal aja 2 tulak bala seluruh dunia. Imam anu tulak balanya pian hafal, imam anu pian hafal, bahkan pian menyusun 2 seorang 2 tulak bala. Hafal aja situ ada apa-apa, baca aja. Baca aja ada masalah. Cuma jangan sampai kita menganggap bala ini bala, jangan. Karena banyak orang yang jadi kekasih Allah gara-gara bala, gara-gara musibah. Nah, bahkan orang-orang yang hendak parak lawan Allah wajibnya berisi keyakinan di hati bala ini adalah hari raya baginya. Nah, memahami ini sulit bang, sedikit. Contoh sederhana, dahulu waktu batis sihat kawa berjalan, kemana-mana kita berjalan. Ya Allah, kahulu, kahilir, menggunakan batis nikmat Tuhan. Wah ini mbak batis sakit kada kawa berjalan, di rumah aja lagi. Kurang dosa batis, anugerah kada? Anugerah. Dahulu waktu mata sihat kawa melihat segala macam yang haram gin dilihat terus. Nah, wah ini bah mata kaur-kaur kada kawa lagi melihat yang dilarang Tuhan. Anugerah kada? Anugerah. Dan lain sebagainya. Kawajibin mengkias. Jadi musibah yang Allah julung lawan kita itu sebenarnya anugerah. Lalu orang ini beribadah lawan Allah Ta'ala. Ini orang yang kedua nih, yang supaya hatinya tadi baik dalam pandangan Allah. Pertama, inya jangan menganggap bahwa musibah itu musibah, tapi di dalam musibah itu ada pengampunan dosa lawan kita, bahkan ada pengangkatan derajat. Bahkan musibah ini termasuk penghalang kita dari mengerjakan maksiat. Sesuatu yang menghalangi kita atau sebab yang menghalangi kita menggawi maksiat, yang musibah.
Dahulu ketujuh perjalanan ke sana kamari, ibah zaman corona, hampir ketujuh perjalanan di rumah aja lagi. Apalagi mendengar di sebelah karena corona, mau tasbih kada sampai sana tangan nah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 126. Ya Latif punya macam-macam dibaca. Yang sebelah karena corona. Alhamdulillah, dahulu tasbihnya kada bisi. Wah, ini setiap kedudukan ada tasbih. Di situ ada tasbih. Barakat musibah. Ayo pikirkan biar halus. Quran dahulu ngalihaya ti bakulat, wah ini Yasin hafal. Barakat musibah. Nah, maka musibah ini sebenarnya menghalaunya Allah untuk kita mendekat kepada Allah. Itu musibah. Nah, ini orang hati yang dalam keadaan baik dalam pandangan Allah. Lalu orang yang hatinya sudah baik, seandainya nyoba ibadah kepada Allah, berarti kan hati dalam keadaan sabar, ibadahnya tadi diterima oleh Allah. Ada mencampur urusan-urusan yang kada dikatujui Tuhan di dalam hatinya, ada lagi ini sabar sudah. Nah, ini ada orang beribadah Allah Ta'ala, misalnya contoh satu ibadah lah baca Yasin ya, kalau baca Yasin. Nah, ada orang yang membaca Yasin tapi bacaan surah Yasinnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Itu pertama tadi karena hatinya kada sabar, lalu banyak salah-salah bacaannya. Satu sudah lah. Ada juga orang membaca Yasin diterima oleh Allah karena hatinya sabar. Bahkan hatinya tadi tadi menganggap bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu baik aja sudah, tapi ya Allah, nah ulun meminta lawan pian barakat surah Yasin ini. Nah, amun masalah bala musibah ulun sabar aja Tuhan sudah, tapi ulun meminta lawan pian barakat surah Yasin ini mudah-mudahan dimudahkan urusan ulun ya pian di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan barakat surah Yasin ini ulun sugih di dunia, sugih di akhirat, dan barakat surah Yasin dan masuk surga bigiri hisab baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah bang wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mamalakan fid dunya wa fil akhirah. Nah, ini sudah baik, sudah hati itu hasanat. Di mana kebaikannya? Inya sudah baisi perhatian sabar. Nah, lalu ibadah itu dalam keadaan sabar, bukan karena menolak keadaan, kadanya sabar sudah, tapi inya meminta lawan Tuhan. Nah, meminta ini disuruh minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Nah, yang tak salah hati-hati, yang dipintanya hanya kebaikan di dunia, lupa dengan kebaikan di akhirat. Anak sugih Tuhan naik di dunia aja, kadingat di akhirat, yang salah. Minta sugih dunia akhirat, masuk surga berdahulu pada Nabi, ayo aja situ minta lawan Tuhan. Nah, ini golongan hasanat naranya sudah kawas sabar. Nah, ada golongan yang khusus, golongan bubuhan murid, jangan nangkaya ini masih, jangan nangkaya ini. Nah, seorang murid itu harus berisi perhatian yang lebih dari orang awam biasa. Jangan standar aja kita, harus di atas standar murid ini lah. Nah, apa itu perhatiannya? Si murid tadi hatinya tadi sudah terlepas dari jajahan nafsunya. Selama kita masih terjajah oleh nafsu kita, maka ibadah kita tadi menurut pandangan seorang murid, menurut pandangan orang-orang yang pindah lawan Allah, masih belum sempurna keikhlasannya. Nah, pertama dulu kita wajib basic keyakinan bahwa apapun yang terjadi lawan diri kita seluruhnya itu dari Allah, dan setiap yang dari Allah pasti baik. Nah, itu pertama dulu, apapun yang terjadi terhadap diri kita dari Allah, ini etikat. Etikat yang kedua, setiap yang datang dari Allah pasti baik. Dua sudah ya kada. Nah, amunnya pasti baik, misal kayak ini lah, ulun yakin miskin yang ada di diri ulun
dari Allah. Keyakinan nih bukan dari makhluk, maka itu kada perlu kita menyalah-nyalahkan makhluk. Berdagang rugi yang ada di dagangan ulun ini dari Allah bukan dari makhluk. Jangan menyalahkan makhluk. Satu dulu itikad. Yang kedua, ini adalah keputusan Allah, pasti baik. Dua, karena menganggap ini baik, kita kada protes dengan Allah Ta'ala. Bahkan karena kita menganggap ini baik, kita kada berpikir hendak keluar dari situasi ninto. Caka ibarat garing, kada berpikir hendak sembuh. Itu dulu. Caka ibarat miskin, kada berpikir hendak sugih. Nah, ini bagi kita memahami dulu lah. Nah, ini memahami supaya hati kita tadi lawan Tuhan tadi bujur-bujur diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mun hendak dibukakan hijab harus bisi perhatian kayak ini dulu, ini hati, lain syariat lah. Syariat lain lagi urusannya, tetap digawi syariat. Orang ditakdirkan oleh Allah saat ini nah miskin, inya kada berpikir hendak sugih dulu, walaupun usaha tetap berusaha lah. Orang yang saat ini ditakdirkan dalam keadaan garing, kada berpikir hendak sembuh dulu. Saat ininya dalam keadaan dicaci, dimaki, kada berpikir hendak dimuliakan. Kenapa? Karena saat ini adalah saat terbaik. Kenapa disebut saat terbaik? Karena saat yang sedang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Karena saat ini saat ketentuan yang datang dari Allah. Setiap saat yang ditentukan oleh Allah itu terbaik. Karena Allah itu maha baik. Nah, maka miskin ini baik benar. Maka lawan miskin ini guliming-guliming, kahihimungan lawan miskin. Awalah gitu ya kira-kira. Tangalih bang sedikit. Supaya kawan kaya itu kita bersangka baik lawan Tuhan. Garing ini diguliming-guliming dulu nah. Oh, alhamdulillah. Lihati hikmah garing banyak. Sekalinya intan dalamnya. Walaupun bungkusnya karung yang hibak tahi ayam, tapi dalamnya intan, hakun dikit kita mengguliming intan dalamnya. Banyak orang kayaknya yang di akhirat di surga nih untuk kada sesugih kita, sebab inya kada mulus-mulus saja hidupnya. Nah, kalau kita ini hidupnya banyak gelombangnya, apalagi tsunami segala macam, nah kawa kita lawan Allah Ta'ala kada bahwal aja kita baik kejatuhannya apa jerpian ini. Dan apabila kita meyakini ini baik, kita kada berpikir hendak berluncat ke wilayah lain. Kada ada kehendak itu dulu. Maksudnya bila kita dalam keadaan miskin, kada berpikir hendak sugih. Hati berusaha tetap jalan. Ini hati. Kada berpikir hendak sugih. Lalu Allah Ta'ala bertakun, kenapa nyawa? Kada meminta lawan aku, kada meminta sembuh bila nyawa garing, kada meminta sugih bila nyawa miskin. Kenapa? Nah jawabannya karena miskin dan garing itu dari pian wahai Allah. Nah, ulun kada meminta, seluruh yang dari pian baik aja. Nah, berdamai sudah lawan Tuhan. Nah sekarang ya Allah Ta'ala, aku menyuruh nyawa. Setelah kita damai lawan Tuhan, nah, etikat nyawa bujur sudah, sangka baik nyawa bujur sudah. Sekarang ini lain pandir pulangnya Tuhan. Nah, aku menyuruh nyawa berdoa lawan aku. Baca doa ini, doa tulak bala, baca doa ini, baca aja doa ini. Kadang udah tahu bertakun, nah kenapa pian menyuruh berdoa pian? Maka pian sudah menentukan keadaan ulun kayak ini bagus saja sudah. Nah, aku ya Tuhan hendak dipintai. Sebab bila nyawa berdoa itu sama artinya engkau memadahkan aku berisi segala-galanya dan aku kawa menggawi segala-galanya. Satu. Yang kedua, bila nyawa berdoa berarti nyawa menampakkan kepada aku bahwa engkau itu kada berisi segala-galanya dan kada kawa segala-galanya. Buktinya nyawa meminta. Nah, maka orang-orang yang dekat dengan Allah tetap berdoa, walaupun doa tadi bukan untuk mendukung kehendak nafsunya. Nah, di sini perbedaannya lah. Orang-orang yang mukmin biasa berdoa tadi mendukung kehendak nafsunya. Ini pahami sedikit nah, supaya jangan gagal paham. Orang mukmin biasa berdoa juga, orang yang parak lawan Allah berdoa juga, tapi motif berbeda.
Orang mukmin biasanya berdoa tadi mencari kenyamanan nafsunya. Ya Allah, ulun yakin pian kawa menyembuhkan garing ulun, sembuhkan ulun. Nah, ini mukmin biasa. Ya Allah, ulun yakin pian kawa, pian sugih, pian pemurah, sugihakan ulun. Ini mukmin biasa. Sugih kehendak nafsu, ya kada. Sehat kehendak nafsu. Di mana kita mengetahui sugih, hendak sehat atau kehendak nafsu? Nafsu ini hendak nyaman terus. Nah, itu. Maka ketika doa terbit atau motifnya timbulnya dari kehendak nafsu yang hendak nyaman terus, maka doanya tadi termasuk cacat dalam keikhlasan. Walaupun sudah ada kebaikannya, karena inya percaya lawan Allah Ta'ala yang memberi, sudah ada kebaikannya. Tapi menurut para ulama-ulama yang terbuka hijab, masih ada cacatnya di situ. Karena inya berdoa tadi atau inya beribadah tadi atau meminta tadi, dorongannya adalah permintaan nafsunya, yang kada hakun miskin, yang kada hakun garing. Nah, sedangkan orang-orang si murid tadi, garing itu sudah dihakuninya, miskin itu sudah dihakuninya, tapi nya tetap meminta sembuh lawan Tuhan, tetap meminta sugih lawan Tuhan, bukan karena inya hendak memuaskan nafsunya, kada, tapi karena ada perkara yang kedua, perintah Allah. Allah menyuruh kita berdoa bukan untuk memuaskan nafsu kita sebenarnya, tapi supaya menampakkan bahwa Allah itu memang disembah, Tuhan Maha Kaya, Maha Pemurah, layak dipintai. Itu yang disebut menunaikan hak-haknya Allah. Hak Allah untuk dipintai, sidin kaya. Hak Allah untuk disembah. Dan izharul ubudiyah darahnya, menampakkan kehambaan diri kita. Mun bujur hamba meminta, tampakkan bahwa kita tuh hamba. Kayak apa cara menampakkannya? Berdoa. Nah, orang wali berdoa tadi bukan untuk memuaskan nafsunya, tapi izharul ubudiyah, menampakkan kehambaan di hadapan Allah. Kayak apa itu maksud menampakkan kehambaan ya? Nah, contoh misalnya lah, tuh nah di luar, di parak pom bensin misalnya, orang banyak, parak pom bensin itu orang banyak, ada orang sugih, ada orang miskin, belain kada profil nih, belain. Nah, lalu orang miskin nih minta duit lalu orang sugih, lalu orang sugih ini memberi samiliar barinya. Banyak bener lah. Kita nih melihat jauh-jauh, ada yang memberi, ada yang meminta. Timbul pemikiran kita, luar biasa yang memberi itu sugih dan pemurah. Pujian kada kepada orang yang sugih. Pemikiran kita yang kedua, mahinanya nintuna miskin, meminta-minta. Hina kada orang yang minta ini. Hina. Dua profil yang berbeda dalam pandangan kita, walaupun kita memandang dari jauh. Nah, itulah hakikat berdoa, menghinakan diri kita di hadapan Allah dan memuji Allah. Kita berdoa itu memuji Allah. Allah ini Maha Kaya, Allah ini Maha Pemurah. Kita melihat orang sugih tadi, bagusnya orang tulah, pemurah benar, sugih benar, memberikan semiliar, pemurahnya. Pujian kada nenek, Allah layak dipuji. Nah, kita hina, bukti hina kita meminta. Kita melihat orang tuh meminta-minta, hina kada? Nah, hinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala, bukti hina, ya meminta. Nah, maka orang wali berdoa untuk menampakkan kehinaan dirinya di hadapan Allah, bukan mencari kepuasan nafsunya. Bahasa Arabnya izharul ubudiyah, menampakkan kehinaan diri di hadapan Allah. Maka waktu berdoa, makanya orang wali itu berdoa kawa istiqomah, tiap hari berdoa terus. Kenapa? Karena ini kada mahadang kabul, bukan pengkabulan yang dicari, tetapi izharul ubudiyah, menampakkan hinanya diri di hadapan Allah. Nah, seorang murid harus duduknya di situ, mun hendak diberi Allah ma'rifat yang kedua. Yang ma'rifatnya dua macam. Pertama, ma'rifat yang disebut awwaluddin, ma'rifatullah yang 50 aqidul iman yang ada di kitab ini. Nah, wajib kita belajar itu setiap akil balik. Yang kedua, ma'rifat yang dari Allah.
Nah itu kada kawa dikisahkan bila Allah memberi ninto rezekinya, bila Allah kada memberi belum rezeki. Kayak apa supaya Allah memberi? Dudukkan diri kita di idharul ubudiyah. Nah, orang berdoa kita berdoa juga, orang berusaha kita berusaha juga, sama kada berbeda dari sisi syariat. Orang baca tasbih, baca salawat, sembahyang sama, bahkan kita banyak pada orang, cuma motif yang berbeda. Kita berdoa lawan Tuhan bukan karena menggugat keadaan kita yang miskin. Ada miskin ini baiknya Tuhan naik, tapi doa kita panjang benar minta sugih. Idharul ubudiyah. Pahamailah. Mudahan paham di sini nah. Kita ini mau kada kau muamalah kada apa-apa cuma yang penting paham barang dulu bahwa ada orang kayak itu. Selama kita berdoa, beramal, berwirid, beribadah yang kita perjuangkan kepentingan nafsu, maka kita tuh disebut masih jauh lawan Allah. Apalagi melihat posisi haja jauh, apalagi melihat, apalagi musyahadah. Posisi haja jauh. Nah, itu satu. Itu kesadaran yang pertama yang wajib ada di dalam hati seorang murid mun hendak diberi makrifat yang kedua. Nah, habis pulang waktunya kali watan pulang belum tapandir lagi nih yang intisarinya lakatan-lakatan ini kita. Insyaallah kita sambung. Dasar kalam insyaallah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.